pertarungan kiper nomor 1 timnas Indonesia, Maarten Paes atau Emil Auderoh. Siapa yang lebih layak untuk berdiri di bawah mistar gawang Garuda, Maarten Paes atau Emil Auderoh Mulyadi? Sepertinya sekarang nggak ada yang mampu mengalahkan perdebatan panas yang satu ini di kancah sepak bola Indonesia. Kedua penjaga gawang keturunan ini sama-sama dianugerahi bakat dan skill yang luar biasa. Rekam jejak mereka juga terbilang menyilaukan jika dibandingkan deretan kiper lokal langganan timnas. Paes dan Emil saling unggul satu sama lain di berbagai aspek. Persaingan antar individu yang menjadi dilema Patrick Kluivert dan pelatih kiper timnas untuk menentukan satu di antara mereka yang akan turun sejak menit pertama. Sangat disayangkan untuk digeletakin begitu saja di bangku cadangan. Tapi karena yang bisa turun di lapangan cuma satu kiper, maka mau tak mau mesti ada yang dikorbankan. Maarten Paes, benteng terakhir yang kokoh, kini jadi nama tengah yang tepat bagi Maarten Paes. Sepanjang meniti karir, pria 26 tahun yang punya garis keturunan Kediri ini tumbuh menjadi seorang stopper yang punya kemampuan refleks tajam dan selalu tenang saat mengawal gawang miliknya. Kebolehan itu sudah Paes pupuk sejak masih di tingkat junior bersama Akademi VV Union di Belanda. Namanya merangkak naik sejak direkrut oleh klub tradisional papan atas Belanda, FC Utrecht, dan memulai debut profesional dengan tampil di Eredivisie pada 2018. Bersama De Domsterlingen, Paes menunjukkan performa yang lumayan mengesankan selama 48 pertandingan hingga 2022. Keahlian inilah yang membuatnya percaya diri untuk pergi merantau guna mempertebal CV dan memperkaya pengalaman. Klub penghuni Major League Soccer, FC Dallas dipilih jadi pelabuhan baru pada jendela transfer 2022. Dallas menebus Paes dari Utrecht dengan mahar 17,3 miliar rupiah dan langsung menempatkannya sebagai pilihan pertama. Keputusan Paes untuk hijrah ke Amerika rupanya terbukti tepat. Ia semakin dikenal publik setelah membuat got Lionel Messi frustrasi saat Dallas bersua Inter Miami. Paes pun jadi figur idola yang disanjung di Toyota Stadium, markas Dallas. Rentetan penampilan gemilang di Liga Negeri Paman Sam membuat harga Paes grafiknya melonjak. Sebuah kehormatan baginya bisa menjadi bagian dari Indonesia. Paes memang belum ada setahun dipanggil memperkuat timnas, tapi ia sudah mendapatkan pengakuan sebagai kiper yang spesial. Paes dinilai punya dua keunggulan utama, yakni ketenangan dan percaya diri yang tinggi dan selalu punya penempatan posisi yang pas. Emil Auderoh Mulyadi, portir kaya pengalaman. Sedikit berbeda dengan cerita Paes yang langsung terbuka untuk pindah paspor, Emil Auderoh sempat menuai cibiran satu Indonesia karena menolak mentah-mentah panggilan memperkuat timnas pada 2021. Memang saat itu Emil sendiri sedang berupaya untuk memperjuangkan satu tempat di skuad timnas Italia. Emil yang sudah punya puluhan caps bersama Azzurri sejak kelompok usia jelas ingin sekali namanya dipanggil ke tingkat senior. Namun, semesta berkata lain. Emil nggak kunjung tembus tim senior dan malah disalip oleh Guglielmo Vicario dan Alex Meret. Kenyataan pahit itulah yang akhirnya membuat pria kelahiran Mataram itu membuang jauh-jauh gengsinya dan mengabulkan permintaan ketum PSSI, Erick Thohir, untuk berseragam merah putih. Perjalanan karirnya bila dibandingkan dengan Paes, Emil jelas lebih beruntung karena punya segudang pengalaman yang mentereng. Emil yang memulai start dari Akademi Juventus di Turin pernah melanglang buana bersama klub-klub tenar Italia, mulai dari Venezia, Sampdoria, hingga Inter Milan. Secara prestasi jauh mengungguli Paes. Sejauh ini, Emil sudah menggondol 8 piala dari berbagai kompetisi bersama La Spezia, Signora, dan La Benamata. Patrick Kluivert dan beban berat melatih timnas Indonesia. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan Sintayong memang masih menyisakan air mata kesedihan bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. PSSI telah resmi mengumumkan sang pelatih anyar untuk timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Alih-alih dipuja sebagai legenda, pria Belanda tersebut malah mendapat banyak cacian. Lantas, apakah tidak ada sisi bagusnya dari seorang Patrick Kluivert? Patrick Kluivert menjadi gula-gula beberapa media ketika sejak Tuan Fabrizio Romano sudah bertitah bahwa mantan striker Barcelona itu akan menangani timnas Indonesia. Harum Kluivert sebagai pemain bintang di eranya tak bisa dipungkiri.
Bayangkan timnas Indonesia dilatih oleh sosok pemain yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Ketika terjun di dunia kepelatihan, Kluivert pun mengawalinya dengan baik. Ia mengawali karier manajerial sebagai asisten Louis van Gaal di AZ Alkmaar. Saat itu ia ditugasi melatih para penyerang AZ. Salah satu buah didikan Kluivert adalah mencuatnya striker bernama Mounir El Hamdawi yang sukses sebagai top skor Eredivisie. AZ musim itu juga sukses diantarkan Van Gaal dan Kluivert keluar sebagai juara Eredivisie. Saat pertama kali menjadi pelatih kepala di Jong Twente, ia juga sempat meraih gelar juara Piala Liga Nasional Cadangan Belanda. Begitupun ketika ia didapuk menjadi asisten Van Gaal di timnas Belanda. Kolaborasi senior-junior itu berhasil mengantarkan De Oranje ke Piala Dunia 2014 dengan rekor tak terkalahkan selama fase kualifikasi, lalu keluar sebagai juara 3. Selain pencapaiannya di Belanda, Kluivert juga menciptakan sejarah di negeri Curaçao. 2015 ia sempat mendapat tugas maha berat dan cenderung mustahil dari timnas Curaçao, yakni lolos ke Piala Dunia 2018. Meski akhirnya gagal meraih target tersebut, namun setidaknya Kluivert sudah meninggalkan jejak sejarah. Seperti meloloskan Curaçao untuk pertama kalinya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta mengantarkan Curaçao untuk pertama kalinya ke Piala Emas CONCACAF. Patrick Kluivert bahkan sangat berjaya membawa banyak pemain keturunan Belanda ke Curaçao saat itu. Publik sepak bola Curaçao bahkan mengakui sendiri kehebatan Kluivert yang bisa menjadi magnet bagi para pemain keturunan untuk mau berseragam Curaçao. Namun jejak manis Kluivert di Curaçao itu hilang di telan bumi. Sebab yang mencuat di media justru hal-hal negatif darinya, baik di luar lapangan maupun dalam lapangan. Di dalam ranah sepak bola, pria 48 tahun itu juga punya catatan buruk. Ketika jadi direktur olahraga di PSG, ia dilepas hanya semusim gara-gara ada ketidakcocokan dengan pelatih PSG saat itu. Lalu ketika menjadi direktur akademi di Barcelona, ia juga sempat cekcok dengan pelatih akademi Barca. Cekcok karena perbedaan pandangan soal filosofi sepak bola. Saat Kluivert memimpin Curaçao di periode keduanya, ia juga gagal total. Dari berbagai catatan buruk tadi, nama Kluivert jadi makin jelek dan tak bisa diharapkan. Penunjukan ini bahkan dianggap blunder besar bagi PSSI. Alih-alih pujian, yang ada malah hujatan kasar sana-sini yang bertebaran. Lalu juga soal adaptasi pemain dan taktik, apakah Kluivert bisa membawa hasil yang lebih baik dari Sintayong? Ini adalah sebuah resiko besar yang harus ditanggung, baik oleh PSSI maupun Kluivert itu sendiri. Bagi PSSI yang sudah membayar mahal kompensasi STY, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target yang tak bisa ditawar lagi. Sedangkan bagi Kluivert, di samping beribu hujatan dari netizen tanah air, tuntutan PSSI ini tentu akan menjadi beban besar yang tak mudah untuk dijalani. Namun di tengah rasa pesimis yang melanda, sebenarnya ada secuil harapan yang bisa kita titipkan kepada pria 48 tahun itu. Penunjukan Kluivert dianggap oleh ex-co PSSI, Arya Sinulinga, sudah mulai kelihatan hasilnya. Sebab dengan berita kedatangan Kluivert, pemain keturunan yang tadinya sulit untuk diproses naturalisasi seperti Jairo Riedewald, kini dilaporkan sudah menyatakan kesanggupannya. Seperti halnya di timnas Curaçao, Kluivert ini memang dikenal sebagai sosok yang menjadi magnet bagi pemain keturunan Belanda untuk mau pindah negara. Bukan tidak mungkin beberapa pemain grade A keturunan yang dulunya ogah-ogahan membela timnas Indonesia bisa makin tertarik gabung gara-gara keberadaan Kluivert. Selain jadi magnet, sosok Kluivert juga dianggap sebagai sosok abang-abangan yang mengayomi beberapa pemain muda. Apalagi di skuad Garuda banyak diisi pemain diaspora dari Belanda. Para pemain diaspora tersebut diharapkan PSSI bisa respek pada Kluivert. Kluivert ini ibarat figur pemersatu yang dibutuhkan di ruang ganti, supaya riak-riak konflik antar pemain dan pelatih tak terulang lagi. Kluivert tidak datang sendirian. Ia akan dibantu oleh beberapa asisten pelatih yang akan lebih bekerja keras merumuskan taktik dan teknis di lapangan. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat adalah dua sosok asisten Kluivert di timnas Indonesia. Dua asisten Kluivert tersebut punya rekam jejak yang cukup bagus. Teruntuk Alex Pastoor, pria 58 tahun ini pernah 3 kali membawa 3 klub berbeda Eerste Divisie promosi ke Eredivisie.
Selain Pastoor, pengalaman Denny Lanzaat sebagai mantan pemain timnas senior Belanda juga dibutuhkan. Selain pengalamannya, ternyata punya kedekatan dengan Indonesia karena punya darah Maluku dari sang ibu. Dengan adanya secuil harapan ini setidaknya bisa memunculkan optimisme di tengah gaduhnya sentimen negatif pada Kluivert. Kluivert memang punya banyak kekurangan, namun ia kini adalah nahkoda timnas Garuda. Patrick Kluivert resmi pimpin timnas Indonesia, siap-siap banyak pemain grade A gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert, ya pria Belanda itu kini banyak dihujani sentimen baik positif maupun negatif dari publik sepak bola Indonesia. Ia dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A.